Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulamihi fid darin amin. Faslun wa man irtadda 'anil Islam, wa man irtadda, barang siapa yang murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ustutiba thalathan, maka diminta dia untuk bertaubat atau kembali Islam sebanyak 3 kali. Dulu si A ini muslim, misalnya si fulan muslim, kemudian dia murtad, entah karena terpengaruh oleh pasangannya, yang banyak begitu, terpengaruh oleh pasangannya sehingga dia itu murtad, berpindah agama, entah ke agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu barangkali, agama Majusi, agama Yahudi, agama Nasrani dan sebagainya. Pokoknya dia berpindah agama atau keluar dari Islam, maka dia itu dikunjungi atau diajak bicara agar dia kembali ke dalam ajaran-ajaran Islam. 3 kali. Mungkin dia itu pertama terpengaruh oleh seseorang, dan karena dia bukan orang yang kuat keilmuannya, maka dia mengatakan bahwa semua agama itu baik, sehingga dia milih masuk agama apapun itu dianggap tidak apa-apa, karena dia punya keyakinan bahwa semua agama itu baik. Maka seseorang yang tahu seperti itu melaporkan kepada tokoh agama setempat atau kepada kiai, kalau di sini mungkin kepada majelis ulama atau tokoh NU atau tokoh Muhammadiyah dan sebagainya, hal tersebut. Dan di sini kewajiban MUI, para pengurusnya, kewajiban tokoh-tokoh NU atau ulama NU, kewajiban tokoh-tokoh Muhammadiyah dan lain sebagainya untuk mendatanginya, berkunjung kepada dia, nanya betul apa anda informasi itu, bukan langsung memvonis, benar apa anda informasi itu. Jika benar, alasannya apa? Akan terjadi dialog atau diskusi. Diskusi apa ada di antara ajaran Islam yang menurut panjenengan itu tidak cocok, sehingga memilih agama lain. Jika dia berpindah agama itu karena kesadaran, dia akan nyampaikan itu. Iya, ya anda cocok bagi saya. Misalnya ternyata tokoh-tokoh Islam itu menyebar kebencian, misalnya menyebar kebencian, perilakunya tidak terpuji, misalnya suka kekerasan, suka bunuh orang, suka mengobar-abrik tokonya orang, usahanya orang dan sebagainya.
Maka dia kaitkan antara ajaran Islam dengan perilaku pemeluknya. Nah, di situ silakan berdiskusi bahwa Islam itu memiliki ajaran yang agung, ajaran yang paling bagus, yang paling lengkap, memberikan petunjuk, mengatur semua kehidupan dari mulai yang besar sampai yang kecil. Sampaikan bahwa kemudian pemeluknya itu tampilannya berbeda, ya tidak seperti itu semua. Ada orang-orang Islam yang memang perangainya itu berangasan, perangainya kasar, ada. Tapi ada pula dan banyak yang perangainya bagus, akhlaknya bagus, itu juga banyak. Di agama lain juga begitu, ya, juga begitu sama. Penganut agama Buddha contoh di Thailand, ya, kemudian di Myanmar, Hindu gitu juga. Di semua agama itu ada orang-orang yang fanatik dan berperangai tidak baik, ada. Bukan hanya di Islam. Diskusi dengan baik silakan. Satu kali mungkin masukan diberikan sehingga dia itu berpikir untuk mengambil kesimpulan yang jernih bahwa bukan agamanya yang salah sehingga harus ditinggalkan. Yang salah adalah penerapan yang diawali dengan pemahaman yang sempit tentang ajaran Islam. Misalnya begitu. Mungkin kita bisa bandingkan di medsos, ya, bagaimana ulama yang sebenarnya dengan ilmu yang tinggi, luas, seperti dicontohkan oleh ulama muda kita, yaitu Ki Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang begitu terbuka, begitu enak memberikan penjelasan tentang agama, sehingga orang-orang itu walaupun dia seorang yang suka umpama, suka maksiat, karena dia itu mungkin di kelompoknya itu ada yang suka miras, ya, itu kalau kita dengarkan penjelasan dari Gus Baha misalnya, orang ini masih punya harapan ke depan untuk menjadi orang baik. Tapi kalau sudah pemahamannya itu hitam putih, nah itu yang repot. Hitam putih. Pokoknya kalau mengamalkan suatu amalan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, maka dia kafir. Waduh, ini yang repot, ya. Ini orang merasa pinter, sebetulnya dia di bidang agama, kalau istilahnya Gus Baha itu ya bodoh, gitu. Bodoh di bidang agama, taunya cuman segitu, tapi dia kemudian berfatwa ke sana kemari, menuduh-nuduh misalnya NU itu sesat, Muhammadiyah sesat, dan macam-macam sesat, yang tidak hanya dirinya sendiri. Waduh, ini yang payah, ya, yang payah. Tapi kalau kita mendengarkan Islam menurut uraian Gus Baha misalnya, atau Gus Mus misalnya begitu, maka pemahamannya bisa luas. Sampaikan itu. Barangkali dengan begitu dia kemudian menyadari bahwa yang salah itu bukan agamanya, tapi perilaku orangnya. Islam itu ibarat sebuah lagu yang indah. Syairnya bagus, lagunya bagus, aransemen juga bagus. Tapi kalau yang bernyanyi itu suaranya fals, mbok bagus gimana pun lagu itu tetap tidak bisa enak didengar. Nah, orang-orang yang tindakannya itu seperti itu, yang kasar, begitu naik panggung mencaci maki kanan kiri, anggapan itu adalah seorang yang
suaranya fals, menyanyikan lagu yang indah, tetap fals, tetap tidak enak. Lalu yang mana yang dipegang? Ya, yang dipegang adalah orang yang suaranya enak, bagus, maka lagunya pun didengarkan menjadi bagus. Diskusi, tukar pikiran, bukan berdebat. Kalau berdebat tuh cenderung pokoknya punya dia benar, punya orang salah. Tidak diskusi, saling terbuka. Nah, selesai gitu biarkan dulu. Nanti 1, 2 hari, 3 hari misalnya, datangi lagi, sampaikan tentang kebenaran Islam yang masuk akal dan sebagainya, tentang segala hal, sebagai pribadi, sebagai bagian dari rumah tangga, sebagai bagian dari masyarakat dan sebagainya. Nah, diskusi 2 kali sudah. Kemudian ketiga kalinya datangi lagi, ya, untuk diminta kesimpulannya dan diminta kembali ke dalam Islam. Nah, siapa tahu dengan pendekatan-pendekatan ilmiah orang itu oleh Allah diberi hidayah berfikirnya dengan baik, sehingga dia kemudian menjadi muslim kembali. Nah, kalau sudah ustutiba thalathan, 3 kali dia diminta bertobat untuk kembali ke dalam Islam, ya, fa in taba, andai kata dia mau kembali ke Islam, maka dia tidak diapa-apakan, tidak ada hukuman baginya, tidak ada. Wa illa qutilah. Nah, ini kalau dengan ucapannya lemah lembut, diskusi yang masuk akal, yang logis dan sebagainya, ternyata dia masih tetap tidak bisa kembali, ya sudah, kutilah, maka dia dibunuh. Mau itu, ya, dibunuh, diperangi kalau banyak, kalau sedikit ya dibunuh oleh pemerintah Islam. Itu yang tidak mungkin di Indonesia, ya, karena kita oleh Allah memang ditakdirkan lahir pada zaman ini dan di negeri ini. Ya sudah, kalau kita ngambil tindakan sendiri misalnya, itu nggak benar juga, ya. Andai kata pun dibunuh, itu bukan kita bunuh, tapi pemerintah, ya. Kalau pada zaman khalifah itu khalifah, atas perintah beliau, atau perintah qadhi atau hakim, baru dieksekusi. Nah, sekarang kalau kenyataannya begini, bagaimana? Ya sudah, maka hukumnya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita sebagai muslim tidak boleh menyikapi orang tersebut dengan permusuhan, tidak boleh. Jangankan orang yang murtad, orang yang asli syirik musyrik pun, asli kafir, tidak boleh kita apa-apakan, kecuali kalau dia menyerang kaum muslimin. Rasulullah itu bersama para sahabat ketika berpindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini Nabi yang memilih mengambil sikap tidak saling serang menyerang selama 10 tahun. Dan itu konsisten Rasulullah, konsisten. Selama 10 tahun orang musyrikin Quraisy tidak menyerang muslimin Madinah, demikian pula dengan Rasulullah tidak boleh menyerang kota Mekah. Nah, 10 tahun konsisten, ya. Artinya apa? Rasulullah dengan komunitas muslimnya, dengan agama Islamnya, tidak serta-merta oleh Allah diperintahkan menghancurkan orang Quraisy di Mekah ataupun negeri lain. Tidak serta-merta, ya. Sehingga Nabi bisa tenang, orang Quraisy
tidak bisa mengganggu orang Islam karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin gitu juga, tidak bakal mengganggu orang musyrikin Quraisy. Nabi menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah dengan tenang tanpa gangguan. Tapi rupanya setelah berlalu 2 tahun, ini orang Quraisy menyadari kekalahannya dalam perjanjian itu. Nah, kalau gini kan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Islam berkembang terus, sementara orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Akhirnya mereka mengambil langkah menyerang kota Madinah dengan perang Badar yang pertama, Al-Kubra. Nah, Kanjeng Nabi karena diserang, penduduk kota Madinah diserang oleh orang kufar Quraisy, tentu saja wajib membela diri, karena kalau tidak mereka dibunuh. Nah, itu kenapa kemudian terjadi perang Badar, membela diri. Orang Mekah sejauh lebih 500 km, ibaratnya sini orang Jember diserang orang Semarang atau orang Jogja, ya pastinya membela diri, karena kalau enggak dihancurkan Jember. Tuh. Perang Badar Al-Kubra yang pertama, mereka kalah, kembali ke Mekah dengan penuh kerugian, diantaranya Abu Jahal tewas dalam perang itu. Nah, mereka kemudian menyusun kekuatan kembali dan menyerang lagi kota Mekah sehingga pecahlah perang Uhud. Nabi dalam posisi diserang, maka otomatis membela diri sehingga pecah perang Uhud. Sampai kemudian mereka kalah lagi, menghimpun kekuatan dengan kabilah-kabilah lain, maka pecahlah perang Khandaq, perang Ahzab, sekutu. Dalam perang ini pun mereka pun dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin taufan yang menyerang kemah-kemah mereka sehingga mereka lari berhamburan. Nah, jadi perang di situ oleh Rasulullah dilakukan bukan untuk mengislamkan orang Quraisy, bukan untuk menghancurkan orang-orang kafir, tidak. Tapi kita diserang dalam posisi membela nyawa, membela martabat, membela daerah dan sebagainya, terutama perlindungan kepada kaum wanita dan anak-anak orang tua. Tuh. Maka kalau kemudian misalnya orang yang sudah nyata-nyata keluar dari Islam misalnya, itu sama dengan kedudukannya orang kafir yang lain, selama mereka itu tidak menyerang kita, selama tidak menyerang kita, ya kita biarkan. Sehingga ketika Nabi itu berada di kota Madinah, membangun kota Madinah sebagai pusat kekuatan Islam waktu itu di dunia, beliau biasa bergaul dengan non-muslim, masih berhubungan dengan kegiatan ekonomi, ya, bisnis dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dan dengan pemeluk agama lain, orang Majusi dan sebagainya. Nabi tidak akan berbuat menyerang, tidak. Jadi Nabi diam dengan tenang menyebarkan Islam, dan itulah yang kemudian terkenal dengan nama Perjanjian Madinah, ya, di mana Nabi itu hidup berdampingan dengan non-muslim tanpa tanpa melakukan serangan dalam bentuk apapun kepada non-muslim. Itu contoh paling baik, ya, contoh paling baik untuk masyarakat Indonesia. Berbeda agama silakan, hidup berdampingan juga silakan, tapi ketika ada misalnya oknum dari masing-masing pemeluk agama melakukan serangan dan sebagainya, ya oknum itu yang dihukum. Aduh. Bukan perintah Allah kemudian orang Islam ini wajib menyebarkan agama dengan memaksa orang-orang non-muslim untuk menjadi muslim. Tidak ada itu, tidak ada. Jadi kita melaksanakan kegiatan agama, ya beribadah, ya berdakwah dan sebagainya,
seperti biasa, kecuali kalau mereka yang memang dengan sengaja menghimpun kekuatan untuk nyalah-nyalah kepada kita. Ya kan, di sini negara hukum, serahkan kepada aparat hukum. Jadi bagi kita sebenarnya yang kita kenal dengan Madinah itu ya, ini untuk Indonesia sudah bagus ya, sudah bagus bahwa kita itu hidup berdampingan dengan siapapun. Kata negara Pancasila itu sudah benar ya, tidak boleh kita maksa untuk orang lain itu harus masuk Islam, tidak. Dah, mari kita jaga kondisi ini dengan baik. Kita sudah hidup rukun ya. Memang ada orang-orang yang dengan fanatisme yang tinggi, baik di kalangan muslim maupun non muslim, itu yang dengan sengaja memperkeruh suasana, mengadu domba dan sebagainya. Insya Allah kita punya ulama yang karismatik, punya ulama yang ilmunya tinggi untuk menjadi rujukan ya, menjadi maraji, referensi bagi kita bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berbeda agama ataupun berbeda agama ya. Itulah Islam kita, Islam yang penuh dengan toleransi dan sebagainya. Satu cuman pokoknya ojo menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, maka wajib kita membela diri. Seperti itu. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ini kondisi Jember sudah berada pada level 2 ya, nanti perlahan bertahap insya Allah segera turun ke level 1 dan mudah-mudahan normal kembali. Itulah harapan kita kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.